warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Dara Nabila, ingin menjelaskan sedikit hasil PowerPoint yang udah kami kerjakan sebelumnya bersama teman-teman saya, yaitu Anissa Rifka Hestiana, Muhammad Al-Furqan, Aina Aulia Hasanah, dan Oktabella Chanalia. Jadi, saya perwakilan dari kelompok 10 ingin menjelaskan atau menerangkan sedikit hasil PowerPoint kami yang udah kami kerjakan sebelumnya dan udah kami kumpul kepada dosen pengasuh mata kuliah, yaitu Bapak Faisal SH atau Bapak Ismail Koto. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit yaitu tentang perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dipilih menjadi falsafah hidup bangsa. Dasar negara tersebut dirumuskan oleh seluruh bangsa melalui proses yang panjang. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ada sejumlah sidang serta diskusi yang dilakukan. Proses tersebut diawali melalui sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan atau yang sering disingkat BPUPKI. BPUPKI mengadakan sidang pertama persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh kemerdekaan mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Berikut usul-usul dasar negara yang diajukan. Pertama, dasar negara yang diusulkan oleh Supomo, yaitu pertama persatuan, kemudian kekeluargaan, kemudian keseimbangan lahir dan batin, kemudian musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Sementara itu, dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ada lagi dari dasar-dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno, yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang BPUPKI selesai, Badan Kepanitiaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu mengambil masa reses. Dalam masa reses tersebut, sejumlah anggota BPUPKI melakukan perumusan kembali yang kemudian disebut sebagai Panitia 9. Adapun anggota Panitia 9 itu adalah yang pertama Ki Bagus Hadi Kusuma, kemudian Kiai Haji Wakid Hashim, kemudian Muhammad Yamin, kemudian Ahmad Subarjo, kemudian Mr. A. Maramis, kemudian Abdul Kahar Muzakir, kemudian Abi Kusno Cokro Suyoso, kemudian Muhammad Hatta, kemudian Haji Agus Salim, dan Soekarno sebagai ketuanya. Pembentukan Panitia 9 ini memiliki tujuan untuk menjembatani perbedaan pendapat yang ada dalam sidang sebelumnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, kepanitiaan kecil tersebut berhasil merumuskan dasar negara yang sudah melalui persetujuan berbagai pihak terkait. Hasil rumusan tersebut dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Hasil rumusan tersebut kemudian diumumkan dalam sidang ketua BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Kemudian rumusan Piagam Jakarta disetujui untuk dijadikan rancangan dasar hukum atau Undang-Undang Dasar Negara yang setelah itu diambil alih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan pembukaan dan hukum dasar negara sebagai konstitusi yang kemudian dinamakan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, terdapat 5 butir dasar negara yang terletak pada alinea keempat. Sejak itulah, dasar negara Indonesia yang kita kenal hingga kini telah ditetapkan. Dasar negara tersebut kemudian disebut dengan Pancasila berdasarkan jumlah isinya. Baik, segitu aja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.